Baik, ini saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Halo, perkenalkan, saya Kevin Alfian Nurizal dan teman saya. Saya Rafli Tegar Prasetya. Di sini kami ingin melakukan wawancara kepada adik dengan bertujuan untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dengan judul penelitian kami yaitu eksplorasi pengaruh media sosial terhadap produktivitas mahasiswa okupasi terapi di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Baik, mungkin sebelumnya boleh perkenalan dari adik dulu. baik, terima kasih Kak sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Alida Reka Herdana, mahasiswa semester 4 terapi okupasi Poltekkes Surakarta, biasa dipanggil Alida. Biasa dipanggil apa? Maaf, Alida, oh, itu Alite. Baik, ini saya mulai ya. terus, Untuk pertanyaan pertama, apakah De Alita itu sering menggunakan media sosial? sering Kak. Eh, untuk media sosialnya yang sering digunakan apa ya? Apakah TikTok, Instagram, atau YouTube begitu? Lebih seringnya sih pakai Instagram Kak. Eh, itu untuk frekuensinya atau screen time-nya per hari itu berapa? Mungkin kurang lebih sekitar 4 sampai 5 jam sih Kak, kalau di total. Ya. Berarti ini cuman Instagram, nggak ada media sosial seperti TikTok atau yang lain, YouTube gitu? Ada sih, kalau TikTok nggak ada. Kalau YouTube paling jarang sih Kak kalau YouTube. Oh, berarti lebih prepare ke Instagram ya? Ya. Hmm, baik, selanjutnya untuk Dek Alita nih. Dek Alita kan sering menggunakan media sosial, terkhususnya kan Instagram. Nah, pada saat perkuliahan itu atau saat mengisi waktu luang. Gimana Kak? Nah, Dek Alita kan sering menggunakan media sosial, kan terkhususnya pada Instagram. Nah, menggunakan media sosialnya itu pas waktu jam perkuliahan atau waktu waktu kosong gitu, atau gimana? Waktu luang gitu. Biasanya sih waktu luang lebih banyaknya pas waktu kayak selesai kuliah malam hari kayak gitu. Pas kuliah ya jarang sih, paling cuma bentar. Banyaknya pas malam. Biasanya Dek Alita tuh di Instagram tuh ngapain? Searching apa atau buka apa gitu? Mungkin kalau di Instagram lebih sering kayak lihat berita atau kayak biasanya kan juga kan kayak follow akun-akun Instagram kayak okupasi terapi kayak gitu-gitu ya Kak. Mungkin kayak sambil lihat info-info kayak gitu. Oke, aku lanjutin ya. Kalau menurut Di Alida nih, apakah dengan adanya sosial media memiliki pengaruh terhadap peran Di Alida sendiri terhadap mahasiswa? Nah, kemudian boleh sih dijelasin pengaruh positif dan negatif Di Alida selama menggunakan sosial media tersebut? Mungkin untuk peran peran negatifnya itu, kalau negatifnya mungkin kayak lebih, misalnya harusnya waktunya untuk bisa digunakan untuk waktu yang lain. Tapi kan Instagram nggak hanya kayak misalnya mungkin ada positifnya ada negatifnya. Nah, misal negatifnya kayak ngelihat kayak scroll-scroll aja dan kayak malah buang-buang waktu. Kalau positifnya sih dapat info tentang lebih dalam tentang terapi okupasi sih Kak. Misalnya kan kayak ada info tentang misal area pediatri, fisik dewasa, atau psikososial kayak gitu. Bisa untuk jadi bahan pembelajaran sih. Tadi kan Di Alida udah nyebutin faktor negatifnya. Mungkin bisa diulang lagi apa tadi faktor negatifnya? Negatifnya mungkin kan dari media sosial itu kan pasti ada positif negatifnya ya Kak. Negatifnya mungkin dengan kayak pasti kan ada info yang
edukasi sama enggak. Nah, mungkin yang dari info yang nggak memberikan edukasi itu kayak buat kita nggak memanfaatkan waktu dengan baik, mending dilakuin untuk yang lain. Terus malah kita jadinya buang-buang waktu kalau ngeliat itu scroll di sosial media gitu. Kalau menurut Di Alida sendiri, gimana sih caranya Di Alida menanggulangi hal-hal yang berbau negatif di sosial media itu sendiri? Mungkin bisa diceritain gimana cara menanggulanginya. Mungkin lebih ke kayak lebih perbanyak apa sih ikutin akun-akun yang tentang edukasi berkaitan sama jurusan aja sih. Misal kan jurusannya terapi okupasi, jadi ikutin info akun yang tentang terapi okupasi. Jadi dikurangin yang lihat yang lain. Nanti kan juga muncul di berandanya kan lebih banyak tentang itu. Oke. Terus apakah produktivitas Di Alida ini terpengaruh oleh apa yang sedang tren atau viral di sosial media? Kayak contohnya nih kan kalau kita sebagai mahasiswa, kan kayak lagi tren nih kayak sekolah di luar negeri, beasiswa di luar negeri. Setelah De Alida tahu tren tersebut, apakah De Alida ini semangatnya terpacu gitu setelah melihat tren tersebut? Mungkin ya lebih jelasnya bakal bakal lebih terpacu sih Kak, karena dengan adanya kayak gitu kita bisa lebih apa ya, pengen berusaha untuk cari tahu, untuk mencoba gitu, untuk belajar cara gimana sih untuk mencapai itu gitu. Nah, kan eh, tren atau yang viral di sosial media kan nggak selamanya kan bagus. Kalau yang bagus kan tadi udah aku sebutin nih kayak yang beasiswa tadi. Nah, kalau yang tren yang negatif itu gimana sih caranya di Alida kayak menanggulanginya? Caranya mungkin kan kalau misalnya ada tren-tren yang negatif, ya mungkin sekedar lihat tapi nggak diterapin gitu, nggak dimasukin gitu lah. Jadi ya jadi lewat aja gitu. Nah, kemudian eh, mungkin boleh dijelaskan dengan sosial media ini eh, beban pekerjaan di Alida ini sebagai mahasiswa apakah menjadi lebih ringan dan efisien? Mungkin bisa dijelaskan. Menurut saya sih mungkin lebih mudah sama efisiensi karena bisa nambah pengetahuan yang dari awalnya mungkin nggak tahu ini jadi tahu karena lihat info di media sosial. Mungkin ada tambahan lagi selain itu tadi. Hmm, mungkin dari sebelumnya mau tanya dulu boleh tanya ke kakak. Gimana? Kalau misalnya kan kadang itu kita sebagai mahasiswa itu kayak mager gitu ya kak, nunda-nunda tugas kuliah. Nah dari kakaknya tuh ada saran gitu nggak sih? Kalau saran dari saya ya, saya kan biasanya kan suka nunda-nunda gitu kan. Kan biasanya kan dosen ngasih tugas kan juga deadline-nya suka mepet-mepet gitu. Nah, mungkin dari diri kita sendiri tuh kayak mungkin butuh apa lebih berbanyak motivasi gitu loh. Kalau kalau saya nggak ngerjain gini kok nanti kok ada masalah yang timbul untuk saya gitu gitu. Kurang lebih begitu sih. Oke baik kak. Nah, ini aku mau ngasih pertanyaan terakhir. Jadi, eh, selama di Alida ini menggunakan sosial media, apa sih hal yang sudah di Alida dapat yang dapat memberikan efek bagi produktivitas di Alida sendiri ini sebagai mahasiswa OT? Efek media sosial sendiri mungkin bisa lebih bisa paham tentang gimana cara manajemen waktu kak.
Gimana harus bagi waktu antara media sosial sama kuliah, media sosial sama keseharian di kosan juga kayak gitu. Tentang manajemen waktunya aja sih, Kak. Oke, udah kan, Yes, sir. Eh, mungkin eh, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih Di Alida sudah mau berpartisipasi wawancara pada malam hari ini. Mungkin sudah ya. Udah. Eh, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh juga. Mungkin bisa di-on-kan dulu kameranya. Ini harus on cam Kak atau boleh off cam? Ini cuma record. Gimana, Dek? Harus on cam atau gimana? Ya, di-on cam kan aja nggak apa-apa. Kalau bisa on cam nggak apa-apa. Mungkin bisa on cam ya, Dek.
Bisa aku mulai ya. Sebelumnya suaraku kedengeran nggak? Kedengeran kok, Kak. Oh, eh, aku mulai dulu ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Raffi Tegar Prasetya. Nama saya Kevin Alfian Rizal. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara terkait penelitian kami, penelitian kualitatif yang berjudul Eksplorasi Pengaruh Media Sosial Terhadap Produktivitas Mahasiswa Okupasi Terapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Jadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi pengaruh media sosial terhadap produktivitas mahasiswa UT di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Sebelumnya boleh diceritakan dulu nama dan asalnya. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Jessy Kusumawati, biasa dipanggil Jessy. Saya dari D4 OTA tingkat 2, asalnya dari Lampung, Kak. Oke, langsung pertanyaannya ya. Di sini Dek Zesi ini apakah menggunakan sosial media? Iya, Mungkin platform media sosial apa saja yang biasa Dek Zesi gunakan? Dan sebutkan kira-kira screen time-nya berapa jam? biasanya WhatsApp, IG, TikTok, udah itu aja. Kalau per jamnya biasanya sekali main tuh setengah jam berhenti, habis itu lanjutin kegiatan lain. Kalau mau buka lagi, tapi nggak, biasanya nggak lebih sampai setengah jam. Kalau yang spesifiknya paling sering tuh apa ya? Boleh diceritakan. Spesifiknya mungkin WhatsApp ya Kak, karena untuk komunikasikan. Tapi kalau untuk IG sama TikTok cuman kayak scroll-scroll gitu doang. Oh, oke. Nah, apakah Dek Zesi ini sering menggunakan sosial media saat perkuliahan dan saat mengisi waktu luang? Dan hal apa saja yang Dek Zesi ini lakukan di sosial media? Kalau di jam kuliah nggak mainan HP, tapi kalau untuk di waktu luang itu lumayan sering. Terus untuk ya scroll-scroll tadi ngeliat e-commerce kayak apa tempat-tempat belanja lihat ya biasa sih kayak cewek baju make up gitu. Tapi kalau untuk kayak posting-posting gitu itu nggak pernah posting-posting di IG atau TikTok gitu. Mungkin juga kayak lihat story-nya teman-teman sih. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Eh, Menurut Dek Zesi nih, media sosial tuh ada pengaruh positif dan negatif nggak sih terhadap produktivitas kita tuh sebagai mahasiswa? Kalau positifnya tuh kadang ngeliat teman atau nggak lihat orang-orang luar tuh kayak semangat ngejalanin hidupnya terus eh, kayak dapat motivasi gitu sih Kak. Kalau kayak misalnya lihat artis-artis tuh yang dapat beasiswa di luar negeri atau bisa ngelanjutin kuliahnya gitu tuh kayak jadi motivasi tersendiri buat aku. Tapi kalau untuk negatifnya sih kadang ya itu sih males aja gitu. Jadi kayak pengennya scroll-scroll aja terus sambil tidur gitu sih Kak. Tadi kan udah menyebutkan dampak positifnya gini gini gini. Untuk lebih ke ilmu pengetahuan gitu ada nggak? Terus khususnya untuk okupasi terapi gitu. Misalnya udah baca suatu artikel nih, terus oh ternyata gini 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 pengetahuan gitu. Kalau itu biasanya aku lihat di beranda-beranda itu suka ngeliatin kayak orang tua yang punya anak ABK itu kayak
ngebaca pengalaman-pengalamannya mereka, gimana mereka tuh ngerawat anaknya, terus kayak ngelihat apa sih kayak mereka tuh ngejalanin terapinya untuk anak-anaknya mereka. Itu sih Kak biasanya kalau aku. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan nggak, Dek Zesi, dengan menggunakan media sosial itu beban pekerjaan kita sebagai mahasiswa itu lebih efisien atau ringan atau malah sebaliknya begitu? Boleh diulang nggak Kak yang awal-awal tadi pertanyaannya? Baik, mungkin bisa dijelaskan saat kita menggunakan media sosial itu beban pekerjaan kita sebagai mahasiswa itu lebih efisien atau ringan atau malah sebaliknya? Paham nggak pertanyaannya? Sedikit paham. Kalau untuk ngedapetin informasi dari media sosial itu justru lebih lebih ringan sih Kak Oh, berarti daripada itu. media sosial ini lebih membantu gitu ya, untuk dapat informasi-informasi itu. Iya, Hmm. Baik, eh, Dek Sesi sendiri nih, pernah gitu nggak sih ngikutin tren-tren viral gitu? Misalnya nih, kalau Dek Sesi ngikutin suatu tren viral, nah terus itu mempengaruhi produktivitas Dek Sesi sebagai mahasiswa nggak? kalau untuk yang hal-hal viral kebetulan banget aku paling nggak suka ngikutin kayak gitu. Terus aku juga nggak suka upload-upload foto atau video-video gitu. Jadi karena aku nggak suka ngikutin hal-hal yang kayak gitu, jadi nggak ngeganggu. Atau kayak buat-buat, misalnya kayak ada video TikTok gitu langsung ikutan buat, itu kebetulan aku nggak paling nggak suka ya namanya kayak gitu. Jadi ya nggak terganggu. Oh, berarti Dek Sesi nggak ngikutin tren-tren viral gitu ya? Enggak. Teman. Hmm, mungkin dari aku ada pertanyaan terakhir nih. Mungkin selama di sesi ini menggunakan sosial media, pengaruh sosial media itu apa aja sih yang ngefek atau yang mempengaruhi terhadap produktivitas di sesi ini sebagai mahasiswa UT selama di sesi ini menggunakan sosial media? Selama aku pakai sosial media itu kayak nambah sih. Jadi kayak ada apa webinar-webinar gitu kan taunya dari IG atau TikTok gitu. Jadi kayak nambah jadi ikut webinar. Terus habis itu ada informasi-informasi yang masuk yang menurut aku penting gitu. Kadang aku ikutin kayak ada orang informasi masak gitu Kak, resep-resep masak terus aku ikutin. Tapi ada juga yang bikin males gitu. Tadi yang pertamanya mau beresin kamar kosan, jadi males karena ada yang seru scroll-scroll TikTok, jadi kayak tiduran aja deh, nggak jadi beres-beres, nggak jadi ngerjain yang lain gitu. Jadi ada Ya, plus minusnya sendiri sih. mungkin sekian pertanyaan wawancara dari kami. Mungkin di sesi ada pertanyaan untuk kami sebelum kami mengakhiri. Sebelumnya apakah suaranya bisa terdengar? Bisa-bisa Kak. Ah, Maaf ya eh, kalau mung- sinyalnya. mungkin sebelum kami mengakhiri wawancara di malam hari ini, mungkin dari DICC ini ada pertanyaan untuk kami. eh, enggak sih Kak. Oh, ya udah. Nah, kalau gitu eh, saya akhiri dulu ya. Terima kasih mau berpartisipasi dalam penelitian kualitatif kami. Semoga lancar kuliahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Kak, semoga lancar. Amin. Kamu juga. Amin. Izin keluar ya Kak.